Shalom, Amang, Inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera untuk kita semua. Horas. Amang Inang, rekan-rekan, dan saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu ke dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, bersujud menyembah, memohon dalam pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan, melalui firman yang akan kami dengarkan, menjadi buah pengharapan, menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi sumber berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, rekan-rekan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada saat ini tertulis dalam kitab Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Amang dan Inang, kita adalah ciptaan Tuhan. Dengan ini kita mengakui bahwa pada dasarnya Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya. Karena kita sudah melihat bagaimana karya Tuhan melalui ciptaan yang Dia lakukan. Semua sudah tersedia. Semua sudah ada. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, merawatnya, melestarikannya, dan bagaimana kita memanfaatkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam dunia ciptaannya, hidup yang kita miliki. Dalam firman Tuhan, Paulus ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa seharusnya kita manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan di dalam pekerjaan Allah, bahwa pekerjaan Allah itu baik adanya. Namun konsep yang terjadi, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, konsep itu merupakan restorasi, merupakan pembaharuan daripada konsep yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama sebenarnya kita bisa melihat bahwa kehidupan umat yang telah dipilih oleh Allah, yaitu bangsa Israel, telah dituntun, telah diberkati menjadi bangsa yang besar. Tetapi tidak memahami sebenarnya apa tujuan dan kehendak Allah di dalam hidup bangsa itu sendiri. Pada akhirnya seringkali terjadi kekacauan, di mana bangsa itu jatuh ke dalam dosa, bangsa itu jatuh ke dalam penderitaan, di mana bangsa itu telah mengeluh-eluh, bersungut-sungut, bahwa mereka bertanya-tanya kenapa mereka mendapatkan kehidupan yang sedemikian kurangnya. Bahwa pada akhirnya Paulus ingin menekankan bahwa Kristus Yesus sebagai sumber perwujudan pekerjaan Allah yang telah disempurnakan. Bahwa kita pada saat ini yang telah diciptakan oleh Allah lebih mengenal Allah lebih dalam karena adanya Kristus Yesus. Karena Dia telah datang ke dunia ini. Karena Dia telah memberikan dirinya untuk kita memahami bahwa begitu besarnya kasih Allah,
bahwa begitu besarnya penyertaan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu Allah menginginkan bahwa di dalam Kristus Yesus kita sebagai pengikutnya melakukan pekerjaan yang baik yang sebenarnya sudah Allah persiapkan bagi umatnya yang telah dipilih. Supaya setiap bangsa, supaya setiap orang yang belum mengenal Dia menjadi mengenal Dia, karena hidup kita adalah hidup yang telah dituntun oleh Kristus Yesus di dalam karunia Roh Kudus yang telah melakukan pekerjaan baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Allah memberikan pilihan kepada umat manusia. Allah memberikan pilihan kepada kita. Walaupun kita telah diajari mengenai siapa Yesus, mengenai siapa Kristus itu dalam hidup kita, tetapi kita diberikan pilihan apakah kita mau mengikut Yesus atau tidak. Tetapi apabila kita mau mengikut Yesus, kita ada dan kita hidup di dalam pekerjaan Allah. Karena dalam Yesuslah, karena dalam Kristuslah kita dapat mengerti kehendak Allah. Apa yang ingin Allah lakukan, apa yang ingin Allah berikan dalam hidup kita. Dan kita telah menerima sukacita yang besar karena keselamatan dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami mengerti Tuhan bahwa kami hidup di dalam terang kasih-Mu. Kami mengerti Tuhan bahwa apabila kami hidup dalam terang kasih-Mu, kami harus melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami, dalam rancangannya, dalam kuasanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajari kami, supaya kami bisa lebih mengerti dan memahami hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati hidup kami Tuhan, berkati keluarga kami. Berikan kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.